Hello, good morning everyone. Selamat pagi semua. We are here in the church. We are going to have our Sunday liturgy upstairs. There's the church is upstairs. But this is the place we are gathering together. Ini kita mau ada liturgi di atas, tapi inilah tempat kita mau kumpul-kumpul untuk ngomong-ngomong. Ini gereja ya. Coba saya tunjukkan ke depan nanti ya, saya tunjukkan. This is our subdeacon. Ini prodiaken kita, ya. Ini Bapak Imar baru datang, lihat kami. So we put off all our shoes when we enter the church. Kita lepas sepatu semua kalau kita mau datang ke gereja di sana. So masuk ke gereja. Ini. This is the outside of the church. We are renting this place, and I used to live in the area there. Dulu saya tinggal di sana. Ini kita sedang masih menyewa ini gedung ini, dan kita rencanalah kita ingin mempunyai gedung sendiri ya. We are planning, of course, to have our own building. And this big mall here. This is the outside of the church. So here we are. This is the outside of the church. We rent two floors this building. So kita menyewa dua lantai. Di atas untuk gereja, di bawahnya untuk pertemuan. Ya, so tolong membantu doa supaya kami bisa segera membeli gedung kami sendiri. Entah ini yang dibeli atau entah kita mau beli mungkin dua ini mau dibeli atau kita mau beli di tempat lain. Okay, I don't know if we are going to buy these two buildings here, there, and this one, or we are going to buy in different place. But we just need your prayer. Terima kasih, Tuhan berkati. Iya, selamat malam teman-teman. Shalom. Maaf teman-teman. Shalom teman-teman, selamat malam semua. Jumpa lagi dengan Skevi di channel Romo Daniel dalam seri pengajaran Iman Gereja Rasulia. Kita sudah masuki chapter 8, yaitu rencana penciptaan, pemeliharaan, dan penyelenggaraan ilahi. Ya teman-teman, tadi kita sudah jalan-jalan ke paroki JS Petrus Paulus di Melati Mas Tangerang. Dukungan doa dan dana teman-teman untuk agar gereja ini boleh terrealisasi untuk bisa menjadi tempat ibadah bagi umat gereja ortodoks. Juga teman-teman silakan subscribe channel Romo Daniel dan share. Teman-teman kita panggil Romo Daniel ya. Selamat malam Romo Daniel. Selamat malam Ibu Skevi, dan selamat malam untuk saudara-saudara sekalian semua. Apa kabar Romo? Sehat ya Romo? Ya, udah membaik. Kemarin gula saya tinggi sekali kan, 396. Terus akhirnya perawatan dari Dr. Tan Yen yang betul-betul menolong saya. Dan sekarang pagi tadi gula darah sebelum makan 155, terus sudah makan 158. Jadi turun 2 lebih. Terus ya puji Tuhan ya, biar senantiasa Romo diberi kesehatan. Dan kita mengucapkan terima kasih Romo Daniel sudah selalu menyediakan waktu dengan setia untuk kita semua setiap hari Rabu jam 7 malam untuk pengajarannya. Mari teman-teman sebelum mulai kita buka dengan doa. Saya akan bawakan ya Romo. Ya, mari silahkan. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau malam ini Tuhan beri kesehatan pada Romo, pada kami semua, sehingga kami semua bisa berkumpul walaupun via virtual ya Tuhan, untuk mendengarkan pengajaran tentang iman kami kepadamu ya Bapak melalui Romo Daniel.
Kiranya Tuhan berikan kami kesehatian untuk dibukakan ya Tuhan, bisa menerima pengajaran Romo Daniel ini, menambah iman kami. Juga Tuhan pimpin agar komputer, handphone maupun internet dan semua media-media yang mendukung acara ini, Tuhan pimpin agar semua boleh dilancarkan sehingga tidak ada hambatan apapun dalam penyampaian firman-Mu. Biarlah ini menjadi berkat buat kami semua, makanan rohani kami pada hari ini, yang semuanya hanya di dalam pimpinan-Mu, dalam nama-Mu kami berdoa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, teman-teman, siapkan bolpen dan buku catatan kalian, karena Romo Daniel akan segera mulai pengajarannya. Nah, untuk mic saya serahkan ke Romo Daniel. Silakan Romo. Terima kasih atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama manusia. Selamat sore saudara-saudara sekalian. Senang kita bertemu kembali. Kita akan melanjutkan pelajaran kita. Minggu lalu kita sudah sampai pada bunyi pengakuan iman yang mengatakan pada satu Allah Sang Bapa yang Maha Kuasa. Dan ketika kita berbicara tentang kata yang Maha Kuasa itu, saya jelaskan itu berbicara tentang salah satu dari sifat-sifat Allah, yang salah satu dari sifat-sifat Allah itu adalah manifestasi dari energi ilahi. Dan kemarin saya jelaskan bedanya antara esensi dan energi ilahi. Kita masih berbicara tentang kata yang Maha Kuasa. Nah, mengapa di dalam pengakuan ini ada kata Maha Kuasa di situ? Karena ini kaitannya dengan ayat kata selanjutnya, yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Jadi kalau Allah mau menciptakan langit dan bumi, tentulah menggunakan atribut atau sifat kuasanya ini, yang adalah bekerja daripada energinya sendiri di dalam menjadikan segala sesuatu. Maka kata-kata yang Maha Kuasa itu ada di situ. Nah, pertanyaan kalau begitu, kalau dari situ nanti pembicaraannya adalah mengenai ciptaan. Untuk apa Allah mencipta? Gitu. Apakah itu Allah butuh ciptaan itu? Dia kurang bersifat ilahi kalau tidak mencipta? Atau lebih ilahi kalau dia mencipta? Bukan. Allah menciptakan bukan karena butuh apa-apa, karena dalam Allah itu tidak membutuhkan apa-apa. Coba kita baca dalam di luar dirinya dia tidak membutuhkan apa-apa. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17. Kisah Rasul 17. Kisah Rasul pasal yang ke-17, kita baca demikian, saudara. Kita baca ayat keberapa? Ayat keberapa, Romo? Ayatnya yang ke 24. 24. 24 dan berapa, Romo? 25. 24, 25 ya. Saya bacakan ya. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan-tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Nah, jadi kalau begitu Allah itu nggak bisa, bukan dilayani dengan tangan manusia seolah-olah dia kekurangan apa-apa. Berarti Allah nggak kekurangan apa-apa. Allah nggak butuh apa-apa dari tangan makhluknya. Dan kalau dia menjadikan makhluk, kan makhluk pun bukan karena kebutuhan. Nah, karena apa kalau begitu? Kita baca di dalam Wahyu pasal 4 ayat 13. Wahyu 4 ayat 13. Ya, 4 ayat 13. Kalau Allah itu butuh sesuatu di luar dirinya, dia bukan Allah. Dia harus punya utuh, mempunyai segala kecukupan di dalam diri. 13. Oh, maaf ya, Romo. Wahyu 4 11. Ayat 11. Wahyu 4 ayat 11 ya. Betul. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Kau telah menciptakan segala sesuatu,
dan oleh karena kehendakmu, bukan karena kebutuhanmu. Jadi Allah menciptakan itu menurut kehendaknya yang bebas, yang tidak didorong oleh kebutuhan, oleh kekurangan, atau enggak. Semata-mata karena kehendaknya sendiri. Mengapa begitu? Nah, kita harus kembali lagi kepada ajaran kita tentang Tritunggal kemarin. Ya, bahwa Allah itu satu, dan di dalam dirinya yang satu itu dia memiliki firman. Firman-Nya secara kekal berada di dalam dirinya. Ya, coba kita baca di dalam Yohanes pasal 8 ayat 42. Yohanes 8 ayat 42. Ya, disiapkan dulu. Ya. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku." Ya, dia mengatakan, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Kalau dia keluar dari Allah, ya pastinya dia di dalam Allah. Nah, kalau dia di dalam Allah, berarti dia memiliki kodrat yang sama dengan Allah, kodrat ilahi. Sebagai apa dia di dalam Allah? Sebagai firman-Nya. Di mana dikatakan, firman itu kata-kata ya, kalau kita manusia itu. Sebagai kata-katanya Allah, atau penyataannya Allah. Coba atau akalnya Allah. Kadang kata firman itu dari bahasa aslinya logos, dan logos ini terkait dengan kata logika. Ya. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, pada mulanya, ya, sebelum ada apa-apa, firman-Nya Allah itu sudah ada. Nah, firman itu bersama-sama dengan, berarti membuktikan Allah dan firman-Nya itu beda tapi satu gitu loh. Seperti kata-kata saya dengan saya itu kan, kata-kata saya kan wujudnya bukan saya yang berbentuk manusia berjenggot ini, bukan. Ya, kata-kata saya adalah saya, tapi bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisah karena kata-kata saya ada di dalam saya dan keluar dari saya. Maka dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Artinya begini, seperti kata-kata saya, kalau saudara tidak mengetahui saya, tidak pernah mengenal saya, dengan memperhatikan kata-kata saya, dengan mendengarkan kata-kata saya, lama-lama akan ada gambaran. Oh, ternyata Romo ini orangnya begini. Dari mana gambarannya? Dari kata-kata yang saya ucapkan. Demikianlah melalui kata-katanya Allah ini, dan kata-kata itu ada di dalam Allah, maka kata-kata atau firman-Nya Allah itu mempunyai sifat yang sama persis dengan Allah, yaitu sifat Allah. Nah, bedanya kata-kata saya dengan firman-Nya Allah adalah, kalau kata-kata saya ini hanya berwujud suara. Berwujud suara dengan intonasi tertentu, dengan nada tertentu, dan kata-kata ini menyampaikan kepada saudara yang mendengarnya ide-ide yang berasal dari akal saya. Hanya itu kata-kata saya sebagai makhluk, sebagai manusia. Beda dengan Allah. Kata-katanya Allah ini, karena dia, ini ada orang mengerti ketika saya mengatakan dikandungnya, kata-kata saya kan kandung dengan saya. Ada yang mengatakan, loh, kok Allah mengandung? Lah, ini mengandung kata kias, bukan arti bahwa Allah itu perutnya besar itu. Allah tidak punya tubuh kok ya. Allah itu tidak ada tubuhnya. Maka kata-kata yang digunakan ini jangan dianggap secara fisik gitu. Mengandung artinya berada di dalam, terkandung di dalam. Ya, Allah mengandung firman-Nya secara kekal. Lalu firman ini juga keluar dari Allah seolah-olah, garis bawahi kata seolah-olah ini. Seolah-olah firman itu dilahirkan dari dalam kandungan hakikat Allah tadi. Bukan kandungan rahimnya loh ya. Kandungan hakikat diri Allah ini.
Sehingga karena firman itu dikandung dalam tanda kutip berada dalam, satu di dalam Allah, lalu dikeluarkan, tanda kutip lagi, dilahirkan dari Allah, maka firman Allah disebut anak Allah. Meskipun Allah tidak punya anak dalam pengertian harus kawin, ada istrinya, bukan itu pengertian kita. Tidak ada pengertian orang Kristen Allah itu punya istri, kawin, harus ada anaknya. Bukan gitu. Pengertian anak Allah ini di sini adalah firman Allah itu. Coba kita baca Yohanes 1 ayat yang ke-14. Yohanes 1 ayat 14. Ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang disebut anak tunggal Bapa ini siapa? Firman. Ya, firman itu. Jadi ketika orang Kristen berbicara tentang anak Allah, maksudnya bukan Allah itu punya istri lalu punya anak, bukan itu. Ini bukan bahasa biologis, ini bahasa supernatural, bahasa adikodrati, berbicara tentang Allah yang satu ini. Yang firmannya ada di dalam dirinya, yang bisa digambarkan seperti dikandung dalam dirinya, tapi firman itu juga keluar dari dirinya, seolah-olah, tanda kutip lagi, seolah-olah dilahirkan, maka firman Allah ini disebut anak Allah. Karena Allah itu hanya satu, dan jadi sumbernya firman yang disebut anak, maka Allah yang satu itu disebut Bapa, meskipun dia bukan laki-laki, bukan perempuan. Allah itu roh. Roh itu tidak ada tubuhnya. Maka ketika kita berbicara Allah itu sebagai Bapa, jangan pikir bahwa dia itu laki-laki. Enggak. Dia Bapa karena dia menjadi sumber, menjadi asal-usul dari segala sesuatu. Coba kita baca dari 1 Korintus 8:6. 1 Korintus 8 ayat 6 ya, Romo. Ya. Ya, sebentar disiapkan dulu. 8 ayat 6. Ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk... Ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Yaitu Bapa. Yang daripadanya berasal segala sesuatu. Jadi Allah itu disebut Bapa karena daripadanya berasal segala sesuatu. Semua yang tercipta ini berasal dari Dia. Tapi kalau dia hanya menjadi asal-usul dari yang tercipta, nah tadinya apa? Bukan Bapa. Nah itu. Makanya kalau Allah itu kekal, gelar Bapa juga kekal. Lah yang membuat dia jadi Bapa apa? Dan asal-usulnya apa? Ya asal-usulnya firman-Nya tadi. Maka Allah disebut Bapa karena dia menjadi asal-usul firman-Nya. Firman-Nya disebut anak karena dia keluar dari Bapa, terkandung dalam Bapa dan keluar dari Bapa. Karena Allah itu satu, maka firman-Nya satu saja. Karena firman-Nya Allah ini disebut anak, dan itu hanya satu, maka anak yang hanya satu itu istilahnya anak tunggal. Itulah sebabnya firman Allah dalam Yohanes 1:14 tadi dikatakan sebagai anak tunggal Allah. Biarpun banyak yang disebut anak Allah, malaikat juga disebut anak Allah, orang-orang saleh juga disebut anak Allah, tapi mereka bukan firman. Mereka anak Allah karena yang diciptakan langsung oleh Allah itu juga disebut anak Allah. Disebut anak Allah karena kita ditebus dalam Kristus itu juga disebut anak Allah. Disebut anak Allah karena mencerminkan sifat-sifat ilahi itu juga disebut anak Allah. Tapi bukan firman. Jadi biarpun ada anak-anak Allah ini, anak Allah dalam arti firman yang keluar dari Allah itu tetap satu. Oleh karena itu tetap hanya ada satu anak yang tunggal, yaitu firman yang keluar dari Allah. Jadi jangan bingung ya. Karena ada orang-orang berromantis, gimana Yesus anak tunggal? Kan ada anak-anak yang lain. Iya, mereka anak tapi dalam arti yang berbeda.
Nah, Yesus sebagai anak tunggal karena dia satu-satunya firman yang keluar dari Allah yang juga berdiam dalam Allah. Nah, kalau firmannya manusia atau kata-katanya manusia, itu hanya berwujud suara seperti yang katakan tadi. Tapi kata-katanya Allah yang disebut anak ini lain. Coba kita baca dalam Yohanes 5 ayat 26. Yohanes 5 ayat 26. Yohanes 5, sebentar. 5 ayat 26. Ya. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Nah, jadi anak atau firman itu anak firmannya Allah itu beda dengan firmannya manusia. Firmannya Allah itu punya hidup dan hidup itu sama dengan hidup yang ada pada Bapa karena hidup itu berasal dari Bapa juga. Ada satu kehidupan yang tinggal pada Allah dan firman-Nya. Karena firman itu punya hidup, maka dia punya kesadaran. Sehingga di dalam Allah itu seperti ada dua kesadaran yang berbeda tapi dalam diri Allah yang satu. Kesadaran dari Sang Bapa dan kesadaran dari firman-Nya yang disebut anak tadi. Di samping di dalam Allah itu yang ada firman-Nya, di dalam Allah juga ada roh. Roh ini prinsip hidup, prinsip kuasa, dan juga disebut nafas ilahi yang melaluinya Allah memberikan kehidupan kepada segala sesuatu di dunia ini. Maka dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 26. Iya, Yohanes 15 ayat 26 ya Romo. Sebentar Romo. Ayat 26. Ya. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ya, roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Berarti kalau roh ini keluar dari Bapa, asalnya di mana? Dari mana? Dari Bapa, dalam. Jadi di dalam Bapa yang satu ini terdapat firman-Nya, terdapat juga rohnya. Yang melalui firman dia menjadikan alam semesta, dan melalui roh dia memberikan hidup kehidupan pada alam semesta yang diciptakan melalui firman tadi. Oleh karena itu rohnya Allah, yang juga disebut Roh Kudus, yang juga disebut roh kebenaran, karena dia keluar dari Allah, berarti dia asalnya juga di dalam Allah. Sebagaimana firman Allah juga ada di dalam Allah. Coba kita baca dari 1 Korintus 2 ayat 11. 1 Korintus 2, sebentar Roma ya. Ya. 1 Korintus 2 ayat 11. Ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi kalau gitu roh Allah ada di mana? Dalam diri Allah. Dalam diri Allah sebagaimana roh manusia ada di dalam diri manusia. Manusia. Ya. Jadi Allah yang satu ini memiliki firman kekal karena dia diberi hidup, maka dia punya kesadaran, punya kehendak, punya perasaan istilahnya kalau menggunakan bahasanya manusia. Demikian juga roh itu. Coba kita baca di dalam Roma pasal 8. Ayat berapa Roma? Ayat 2. Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh yang memberi hidup.
Kalau roh ini memberi hidup, dia punya hidup tidak? Punya. Punya. Kalau punya hidup, punya kesadaran tidak? Punya. Punya. Oleh karena itu, Allah, firman-Nya, rohnya, itu sering disebut sebagai hipostasis, artinya realita konkret. Dan sering diterjemahkan juga sebagai pribadi. Tapi pribadi bukan dalam pengertian ada 3 orang yang punya tubuh, ada tangannya, ada kakinya, lalu jadikan satu, bukan gitu. Sebab Allah itu roh, tidak punya tubuh, tidak punya apa. Ketika kita berbicara pribadi, artinya dia punya realita konkret, punya kehendak, punya akal, punya perasaan, dan seperti itu. Sehingga di dalam diri Allah yang esa itu terdapat hubungan, relasi antara Allah, yaitu Bapa, dan firman-Nya, yaitu Putra, serta rohnya, yaitu Roh Kudus. Relasi apa? Nah, ini yang nanti ada kaitannya dengan penciptaan. Relasi apa? Relasi kasih. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 7 ayat 14. Mungkin bertanya, kok bisa begitu? Ya iyalah, dia Allah beda dengan kita. Sejauh kita bisa analogikan firman dan roh, ada kesamaan dengan manusia. Tapi sejauhnya ya enggak. Kalau Allah persis seperti manusia, dia bukan Allah. Dia mempunyai keberadaan yang berbeda dengan kita manusia. Ya. Coba kita baca di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-24. Oh, maaf, sebentar Romo. Yohanes 17 ayat 24 ya Romo. Ayat 24. Ya, sebentar Romo ya, lagi sebentar. Ya. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepada aku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Sebab Engkau, firman telah jadi manusia namanya Yesus itu, Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Kalau sebelum dunia dijadikan, firman sudah ada wujudnya manusia atau enggak? Belum. Ya, belum, dunianya aja belum ada. Mana lagi live dulu. Jadi hubungan yang ada di dalam Allah, antara Allah dan firman-Nya itu bukan hubungan secara fisik. Kayak ada 2 orang ngomong-ngomongan itu enggak. Ini kan dia ngomong setelah jadi manusia. Dalam ayat 24 ini setelah jadi manusia dia berbicara, dia membicarakan apa yang ada di alam kekal itu, hubungannya dia dengan Bapa. Engkau mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Kalau firman bisa dikasihi, firman punya kesadaran enggak? Punya. Nah, ada Romo. Bisa manusia ini mengasihi tugu atau tembok, bisa kita kasih? Enggak bisa. Enggak, tidak punya kesadaran, tidak punya personalitas. Tapi firman itu ternyata bisa dikasihi Bapa sejak kekal. Berarti kalau gitu ada relasi sejak kekal di dalam diri Allah yang satu itu antara Allah dan firman-Nya. Nah, sebaliknya firman ini juga mengasihi Bapa itu. Coba kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 31. Yohanes 14 ayat 31. Sebentar Romo, saya siapkan dulu ya. 14 ayat 31. 14 ayat 31. Ya. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Dan supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa. Ya.
Tapi dalam ayat 17 tadi dikatakan, engkau mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Berarti ada hubungan kasih timbal balik dari Allah kepada firman-Nya, lalu dari firman kepada Allah. Dari Bapa kepada Putra, dari Putra kepada Bapa. Ya, nah, hubungan apa ini? Hubungan kasih. Kasih. Nah, kalau gitu, kalau ini terjadinya sebelum dunia dijadikan, ini kasih yang gimana? Kasih sementara atau kasih yang kekal? Kasih yang kekal. Jadi Bapa itu sejak kekal mengasihi firman-Nya ini. Nah, firman juga akhirnya mengembalikan kasih kepada Bapa itu. Sehingga di dalam diri Allah itu ada hubungan kasih timbal balik dari Bapa kepada Putra, dari Putra kepada Bapa, atau dari Allah kepada firman-Nya, atau dari firman kepada Allah. Nah, rohnya di mana ini? Dalam keadaan kasih ini, rohnya Allah di mana? Kita baca dari Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. Sebentar saya siapkan Romo. Mari silakan. 5 ayat 5. Ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Jadi fungsinya Roh Kudus ini adalah mencurahkan kasih Allah. Setelah ada manusia, kasih itu dicurahkan kepada hati manusia yang percaya oleh Roh Kudus ini. Padahal Roh Kudus itu dikatakan roh yang kekal. Coba kita baca dalam Ibrani 9 dan 14. Karena rohnya Allah tinggalnya dalam Allah, ya sama kekalnya dengan Allah. Ibrani 9 ayat 14 ya Romo? Ya. Ibrani 9 ayat 14. Ya. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Betapa lebihnya darah Kristus oleh roh yang kekal. Berarti roh itu kekal. Betul? Iya. Yeah. Kalau gitu fungsinya kekal enggak? Kekal. Padahal fungsinya tadi apa? Mencurahkan kasih Allah. Kalau fungsinya itu mencurahkan kasih Allah itu kekal, dicurahkan kepada siapa kasihnya Allah itu dalam kekekalan sebelum ada makhluk? Dicurahkan kepada Dia yang sejak kekal dikasihi Allah. Siapa itu? Firman. Jadi Allah mencurahkan kasihnya kepada firman itu melalui rohnya. Firman mengembalikan kasihnya Allah itu kembali kepada Bapa melalui roh yang sama. Sehingga di dalam diri Allah ini ada lingkaran cinta kasih timbal balik tanpa awal tanpa akhir dari Allah kepada firman atau dari Bapa kepada Putra melalui Roh Kudus atau melalui Roh Allah, dan dari firman kepada Bapa, dari Anak kepada Allah ini melalui roh yang sama, sehingga putaran kehidupan di dalam diri Allah yang satu ini adalah putaran kasih ini. Gerak kasih ini yang menjadi realita kehidupan Allah itu sendiri. Inti keberadaan Allah itu adalah kasih itu. Makanya, karena Dia Tritunggal. Kalau Dia tidak Tritunggal, gimana bisa mengasihi? Orang satu bisa mengasihi dirinya? Tidak mungkin lah. Pasti selalu membutuhkan ada 3 unsur. Yang mengasihi, yang dikasihi, dan semangat cinta kasih yang menyatukan antara yang kasih dan dikasih itu. Yang mengasihi adalah Bapa, yang dikasihi adalah firman-Nya, semangatnya yang menyalurkan cinta kasih adalah roh tadi. Karena Allah itu Tritunggal lah, maka hidupnya itu adalah hidup kasih ini.
Makanya dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8 ya Romo. Sebentar ya. Ya, disiapkan dulu. Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sebab Allah adalah kasih, bukan pengasih loh ya. Kalau pengasih itu kata sifat, kasih itu kata benda, berarti Allah itulah kasih, dianya itu loh. Realitanya itu kasih gitu. Jadi pengasih, kalau pengasih itu kan sesuatu pensifatan, bukan realita diri gitu loh. Oleh karena itu Allah dalam Alkitab bukan sekedar maha pengasih, tapi dialah kasih itu. Juga ayat 16 coba kita baca. Pasal yang sama. Ayat 16 ya, 1 Yohanes 4 ayat 16 ya Romo. Ya. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi dikatakan ini juga Allah adalah kasih. Oke. Setelah kita mengetahui kasih Allah, dan kasih ini terjadi akibat apa? Akibat Allah mengasihi firman-Nya. Jadi firman itu seolah-olah menjadi fokusnya Allah di dalam dirinya itu. Yang kepadanya dia mencurahkan kasih-Nya tadi. Nah, karena kasih-Nya Allah itu di dalam dirinya yang esa itu berkisar di dalam dirinya. Dari Bapa kepada firman oleh Roh Kudus, dari firman kepada Bapa oleh Roh Kudus, muter di dalam diri Allah yang satu itu. Padahal kasih ini sifatnya menjangkau keluar. Orang tidak bisa mengasihi kalau terus disimpan di dadanya sendiri gitu kan, enggak. Kalau seorang pemuda jatuh cinta seorang pemudi, dia melakukan sesuatu untuk supaya cintanya yang di dalam hatinya itu diketahui, entah kirim surat, entah kirim bunga, kalau hari Valentine entah kirim coklat kayak gitu kan. Atau itu zaman dulu, zaman saya itu surat. Sekarang pakai WA kan. Kayak kirim SMS gitu kan. I love you, Dek gitu. Pakai chat ya. Tahu bahwa dia tuh senang. Kalau salah satu dari unsur ini hilang, maka cinta tidak jalan. Ada yang mengasihi, ada yang mencintai, yang dicintai tidak ada. Bisa jalan nggak cinta itu? Nggak bisa. Tepuk sebelah tangan. Tepuk sebelah tangan. Ada yang dicintai, ingin dicintai, tapi yang mencintai tidak ada. Jalan nggak cinta itu? Tidak. Enggak. Ada yang mencintai dan ada ingin dicintai, tetapi semangat cinta di dua-duanya tidak ada. Jalan tidak itu? Enggak. Makanya cinta atau kasih selalu membutuhkan 3 unsur. Nah, kalau Allah itu kasih, karena dalam dirinya memenuhi kriteria ada 3 unsur itu seolah-olah. Ya itu bukan unsur sih. Tapi itu memudahkan pikiran kita ya. Jadi karena dalam Allah itu ada Bapa yang mengasihi dan firman-Nya yang dikasih, ada Roh yang mencurahkan kasih itu, maka kasih itu menjadi identitas terdalam dari diri Allah. Bukan hanya pengasih, tapi dia kasih ada manusia atau tidak, ada makhluk atau tidak, dia tetap kasih. Sebab yang dikasih dalam dirinya itu bukan sesuatu yang keluar dari dirinya, yang dikasih adalah firman-Nya sendiri yang ada di dalam dirinya sendiri. Nah, karena kasih itu sifatnya menjangkau keluar, padahal dalam alam kekekalan itu sifatnya Allah ada di dalam dirinya, kasihnya Allah ada di dalam dirinya Allah, berputar antara Allah, firman-Nya dan Roh-Nya saja. Maka dari kasih inilah Allah ingin membagikan kasih-Nya di luar dirinya, padahal di luar dirinya tidak ada siapa-siapa sebelum di dalam alam kekal itu. Oleh karena itu, karena Allah itu punya kuasa, maka dikatakan maha kuasa. Biarpun di luar dirinya tidak ada siapa-siapa, dengan maha kuasanya itu, makanya dia berkehendak untuk mengadakan sesuatu yang bukan Allah, untuk dapat dicurai
kasihnya terutama manusia. Jadi terciptanya alam semesta ini akibat dari kasih yang ada dalam diri Allah itu. Dan diciptakan bukan karena Allah itu butuh, tapi dia berkehendak. Berkehendak apa? Berkehendak untuk mencurahkan kasih itu kepada makhluknya yang diciptakan tadi, terutama manusia. Nah, di situ juga akhirnya karena tujuannya diciptakan untuk manusia supaya ambil bagian dalam kasihnya Allah, tujuan manusia diciptakan itu untuk menjadi mulia seperti Allah. Supaya bisa ikut ambil bagian dalam kudratnya Allah. Itu 2 Petrus pasal 1 ayat 4. 2 Petrus pasal 1 ayat 4. 2 Petrus pasal 1 ayat 4. Sebentar Roma ya, saya siapkan. 2 Petrus pasal 1 ayat 4. Ayat 4. Ya. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah, olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Inilah kalau dalam ajaran ortodoks disebut sebagai teosis, pengilahian. Bukan kita jadi Allah, tapi kita ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi, ikut dalam kemuliaan Allah. Dan itulah tujuan awal kita diciptakan. Karena Allah itu kasih dalam dirinya. Makanya kebutuhan yang paling mendasar dari manusia adalah kasih itu. Coba rumah tangga tanpa kasih, gimana? Berantakan. Kalau anak tidak ada orang tua yang mengasihi, jadi apa anak itu? Kering iman rasanya. Jadi kalau hidup dalam rumah tangga, di dalam dunia ini tanpa kasih, gimana? Kacau lah dunia ini. Iya. Nah, karena apa? Mengapa kasih itu menjadi sesuatu yang sangat dibentukkan? Karena kita ini diciptakan atas dasar kasihnya Allah tadi. Kita kalau pergi ke Taiwan, nyanyian pertama yang kita dengar di radio adalah mengandung kata-kata wah ini, gitu kan? Amerika, kita dengar kata I love you. Nanti kita pergi ke Korea, kita akan melihat sarang Hamnida, gitu kan? Nanti pergi ke Yunani, saya agapau. Kata-kata ini yang akan sering kita dengar dalam nyanyian-nyanyian, karena itu merupakan kerinduan terdalam dari manusia, ingin dikasih dan ingin mengasihi, akibat dia diciptakan atas dasar kasihnya Allah tadi. Kita ada karena kasih itu. Kita diciptakan karena kasih tadi, yang merupakan refleksi dari kasih yang ada di dalam diri Allah ini. Oleh karena itu, kita baca dalam Efesus pasal 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7. Ya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Maaf, ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Efesus 1 ayat 5 ya Romo. Ya. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Dalam kasih. Kasih yang mana? Kasih yang kekal ada dalam dirinya tadi. Kasih dalam dirinya yang Tritunggal tadi loh. Ia telah menentukan kita dari semula. Oleh siapa? Oleh Yesus Kristus. Kenapa? Karena kasihnya yang ada dalam Allah itu akibat dari dia mengasihi firman-Nya itu. Sehingga dia akhirnya ingin menciptakan manusia. Jadi manusia diciptakan karena kasih. Dan juga ditentukan nasibnya, tujuannya diciptakan melalui Yesus ini untuk menjadi anak-anaknya. Nah, kata anak-anak itu bukan sekedar label, nama itu enggak, atau gelar itu enggak. Kalau kucing itu anaknya seperti apa? Anak kucing. Ya, seperti kucing. Anjing ya, seperti anjing. Seperti anjing. Manusia, anaknya manusia. Ya, seperti manusia. Maka menjadi anak
harus menjadi mulia seperti Allah. Itulah yang dikatakan ikut ambil bagian dalam kudrat ilahi tadi. Jadi sebutan anak Allah yang ada dalam Alkitab itu bukan sekedar label. Kalau saya Kristen namanya anak Allah, bukan itu. Tetapi itu menjadi destinasi akhir kita, tujuan akhir kita diciptakan adalah menjadi seperti Allah. Dalam kemuliaan. Oleh karena itu, di dalam penciptaan, rencana penciptaan ini atas manusia, itu juga terkandung rencana keselamatan. Tujuan akhir dari keselamatan. Yaitu menjadi anak-anak Allah. Itu kan tujuan akhir keselamatan. Nah, menjadi anak Allah itu yang gimana? Coba kita baca dari 1 Yohanes 3 ayat 2. 1 Yohanes 3 1 ayat 2. 1 Yohanes 3 ayat 2. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Secara posisi. Tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Artinya, jadi anak Allah itu seperti apa? Itu belum nyata. Kalau anaknya kucing kita tahu ya, seperti kucing kecil gitu kan. Anaknya ayam kita tahu ya, anak ayamnya kecil. Anaknya manusia kita tahu, anak kecil gitu kan. Tapi anaknya Allah itu gimana? Kita belum tahu. Makanya belum nyata keadaan kita kelak itu menjadi anak Allah itu yang gimana? Hanya ada pengertian secara umum saja. Tetapi apa katanya? Kita tahu bahwa kalau Kristus menyatakan diri, kita akan menjadi sama seperti Dia. Itulah menjadi anak Allah. Menjadi sama seperti Dia dalam kemuliaannya. Sebagaimana Kristus itu mulia sekarang, demikianlah kita akan menjadi persis Dia dalam. Itulah menjadi anak Allah. Lah itu rupanya gimana? Kita belum tahu. Kita belum pernah melihat orang yang betul-betul mengalami kemuliaan seperti itu dalam pengalaman kita sehari-hari. Tapi pasti itu mulia gitu ya. Jadi kalau begitu kita ditentukan menjadi anak Allah itu, kita ditentukan untuk ambil bagian dalam kudrat ilahi, kita ditentukan untuk dimuliakan akibat kasih yang ada di dalam diri Allah yang kekal itu, dan kasih ini terjadi karena melalui Yesus Kristus. Nah itulah tujuan kita diciptakan. Tujuan kita diciptakan untuk ambil bagian di dalam kudrat ilahi. Itulah sebabnya. Waktu manusia diciptakan, dikatakan oleh kitab suci, kita baca. Kejadian pasal 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Ya. Allah menjadikan segala jenis binatang liar. Ayat 26. Kejadian 1 ayat. Ya, ayat sebentar 26. Romo. Ya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Baik, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar kita di dalam pemahaman para bapak gereja timur. Kita di sini menunjuk kepada Tritunggal. Allah berbicara pada firman-Nya di dalam rohnya. Jadi manusia itu diciptakan menurut gambar dari Tritunggal itu sendiri. Gambar ilahi itu sendiri. Dan di dalam Allah ini punya gambar kekal. Siapa itu? Firman-Nya tadi. Kolose pasal 1 ayat 15. Kolose pasal 1 ayat 15 ya Ramo. Ya, sebentar ya Ramo disiapkan. Kolose 1 ayat 15. Ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi di sini Kristus sebagai firman yang jadi manusia dikatakan sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan. Juga kita baca dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 4.
2 Korintus pasal 4 ayat 4. Ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Dan gambar saja sebenarnya bahasa aslinya ikon itu theo, ya, gambarnya Allah, ikonnya Allah. Jadi dalam Kolose 1:15 dia disebut gambar Allah. Dalam 2 Korintus 4 ayat 4 dia disebut juga gambar Allah. Dalam Ibrani 1 ayat 3 kita baca. Ibrani 1 ayat 3. Sebentar ya Romo, disiapkan. Ibrani 1 ayat 3. Ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Jadi, ia selesai... Ada cukup, Bu. Ya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, maksudnya Kristus, dan gambar wujud Allah. Kalau ini yang digunakan kata-kata aslinya bukan ikon, tapi karakter. Karakter itu seperti kalau kita punya kertas, ya, kita tindas dengan gambar, lalu di bawahnya ada karbon, ada kertas lain. Nah, di bawah dari karbon itu ada apa ya? Gambar tepat tindasan seperti gambar aslinya. Jadi Kristus itu betul-betul merupakan gambarnya Allah. Dengan melihat Kristus tepat seperti kita melihat Allah. Barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Sembar dia, sebab dia adalah karakter, dia gambar tepatnya. Karena dia menjadi pewahyuan dari Bapa. Ya, gambarnya dari Bapa. Nah, kita diciptakan menurut gambar ini, gitu loh. Jadi pola kemanusiaan kita adalah Kristus itu. Pola kemanusiaan kita adalah Kristus itu. Oleh karena itu, kalau ada kerusakan di dalam kita, maka yang membenahi ya pola asli kita. Itulah sebabnya Kristus sebagai firman turun ke bumi membenahi kita, menyelamatkan kita. Sebab dia adalah pola kemanusiaan kita yang asli. Dia adalah fitrah dari kemanusiaan kita. Keberadaan asli dari kemanusiaan kita. Makanya kita dikembalikannya juga segambar dengan Kristus. Sebab kita, Kristus adalah pola kita. Gitu loh. Makanya kalau Kristus itu pola kemanusiaan kita di dalam keyakinan Kristen, sebenarnya semua jiwa manusia itu seharusnya jiwa Kristen. Hanya dosa yang membuat kita tidak membuat manusia tidak kembali kepada polanya. Dan polanya itu adalah Kristus. Dosa membuat manusia itu meleset dari rel kemanusiaannya. Rel kemanusiaan kita yang sebenarnya adalah Kristus. Makanya untuk kita kembali menjadi manusia seperti yang dikehendaki Allah, diciptakan menurut gambar Allah, kita kembali kepada sang gambar itu, menyatu dengan sang gambar itu, yaitu Kristus. Artinya kita harus kepada Kristus untuk kembali kepada kemanusiaan kita yang sebenarnya. Nah, gini, jadi itu artinya jadi Allah memang dalam rencananya ini, karena kasihnya tadi, yang kasih itu terjadi dalam firman-Nya yang adalah Kristus, maka akhirnya segala sesuatu melibatkan Kristus ini di dalam penciptaan manusia, dan akhirnya juga di dalam menyelamatkan manusia. Oleh karena itu, Kristus itu yang menjadi, yang ditetapkan dari semula untuk menjadi penyelamat kita, gitu. Karena Allah tahu resiko dari manusia diciptakan dengan kehendak bebas, bisa taat, bisa jatuh. Makanya sudah dipersiapkan kalau ada kejatuhan, persiapannya gimana? Persiapannya ya yang menjadikan manusia tadi adalah firman. Maka kalau ada yang rusak manusianya, ya firman itu kembali yang membenahi. Makanya dikatakan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 20. 1 Petrus pasal 1 Petrus 1. Ya, disiapkan dulu Romo. 1 Petrus 1 ayat 20 ya. Ya.
Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi Ya, karena kamu, ia telah dipilih. Siapa ia di sini? Kristus. Kristus. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Kalau kita menyatu dengan Kristus, kalau kita berada dalam Kristus, kita ikut dalam pemilihan Kristus. Kita terhisap dalam pemilihan Kristus itu. Jadi yang dipilih bukan kita orang per orang, tapi dalam persekutuan kita dengan Kristus, kita menjadi terpilih. Karena Kristus dipilih sebelum dunia dijadikan, maka kita menjadi terpilih sebelum dunia dijadikan. Untuk apa? Untuk dijadikan menjadi anak-anak Allah, untuk dijadikan ikut ambil bagian dalam kudrat ilahi, untuk menjadi sama seperti Dia. Nah, itu tujuannya. Nah, inilah makanya saya tidak berbicara tentang penciptaan dunia, penciptaan alam gaib, ya, penciptaan setan dan lain-lain, ya. Ya, Allah tidak menciptakan setan. Saya sambil lalu saja. Allah menciptakan malaikat yang jumlahnya tidak terkira. Sebagian dari malaikat ini yang akhirnya memberontak, dipimpin oleh yang kita kenal dalam tradisi Kristen sebagai Lucifer, yang diikuti malaikat-malaikat yang memberontak, akhirnya mereka jadi orang jahat. Nah, jadi menurut iman Kristen, Allah tidak menciptakan iblis. Tidak. Iblis itu malaikat yang karena menyalahgunakan kehendaknya dan dalam kesombongannya ingin menyamai Allah, akhirnya dia jatuh bersama malaikat-malaikat lain yang mengikutinya. Coba kita baca di dalam Matius 25:41. Matius Sambil lalu 25 aja, ayat saya 41. Matius 25 ayat 1, 41. Ya. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Iblis dan malaikat-malaikatnya, berarti iblis punya malaikat-malaikat, yaitu malaikat pengikutnya yang ikut dalam pemberontakan awalnya itu. Wahyu 12 ayat 7. Wahyu 12 ayat 7. 12 ayat 7. Ya. Siapkan dulu Romo ya. 12 ya. Ayat 7. Ayat 7. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Naga si iblis ini dibantu malaikat-malaikatnya. Itulah yang dikatakan malaikat-malaikat yang mengikuti pemberontakan iblis inilah yang dikatakan di dalam Yudas 1 ayat 6. Yudas 1 ayat 6. Ya. Yudas 1 ayat 6. Sebentar. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Ya, ada malaikat-malaikat yang tidak taat lalu dibelenggu dalam kegelapan oleh Allah, gitu kan? Itulah para pengikut yang Lucifer. Inilah yang akhirnya mengadakan kerusakan di dunia ini, dosa dan macam-macam, penganiayaan terhadap gereja, dan macam-macam skandal adalah roh-roh jahat. Oleh karena itu dalam ajaran Alkitab, kita tidak mengenal jin. Jin sebagai makhluk lain dari malaikat yang diciptakan dari api, seperti dalam ajaran Islam. Lalu malaikat diciptakan dari cahaya. Enggak, kita enggak. Dalam ajaran kita, roh jahat itu ya malaikat, tapi yang telah jatuh. Gitu loh. Iblis adalah pimpinannya yang memimpin roh jahat ini, dan akhirnya membentuk kerajaan yang tak nampak mata. Ya, coba kita baca di dalam Efesus 2 ayat 2. Efesus 2 ayat 2. 2. Sebentar disiapkan nama. Efesus 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka.
Ya, jadi ada kerajaan angkasa yang tidak nampak. Dan ada penguasanya. Penguasanya itu roh, itulah iblis. Jadi alam gaib itu ada, makanya dalam pengakuan iman kita dikatakan yang pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Jadi alam tidak kelihatan itu ada. Ya, kita baca dari Kolose 1 ayat 16. Kolose 1 ayat 16. Kolose 1 Ayat 16. sebentar Roma ya, disiapkan 1 ayat 16. Ya, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi karena dalam Dialah, dalam Kristus, dalam firman ini, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tak kelihatan. Jadi dimensi ciptaan itu ada dimensi yang tidak kelihatan. Dan di situ disebutkan ada singgasana, itu adalah jenjang-jenjang para malaikat. Ada singgasana, ada kuasa, ada apa, semua itu jenjang-jenjang para malaikat. Dan ketika si Lucifer ini jatuh bersama malaikat-malaikatnya, keorganisasian di dalam kerajaan jahatnya itu masih meniru ke organisasi di dalam alam malaikat. Coba kita baca di dalam Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12. Saya siapkan dulu Roma ya. Efesus 6 ayat 12. Ya, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, toh? Jadi kan masih ada pemerintah, jenjang pemerintah masih ada, jenjang penguasa masih ada, lalu ada jenjang penghulu dunia, dan roh-roh jahat di udara. Jadi alamnya iblis itu, kerajaannya iblis itu diatur seperti di dalam surga. Memang ada kerajaannya. Coba kita baca dalam Matius 12. Tapi karena saya katakan ini hanya sebagai sambil lalu saja, saya tidak dalam, karena itu nanti kita akan berbicara tentang keselamatan, ya, tentang manusia. Dalam Matius 12. Matius 12 ayat berapa Roma? Ayat yang ke-24. Matius 12 ayat 24 dan 25. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul penghulu setan ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. 26. Ayat 26. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Berarti iblis punya kerajaan, kan? Kata Yesus. Iya. Dan orang Farisi mengatakan iblis itu disebut Beelzebul. Bel itu artinya penguasa, Zebul itu bisa kotoran, bisa lalat. Jadi Beelzebul artinya penguasa kotoran. Kotoran manusia maksudnya. Mengapa disebut begitu? Karena ini makhluk yang kotor dan najis, maka pengikut-pengikutnya disebut roh-roh najis. Penguasanya disebut penguasa kotoran. Ada kerajaan, ya. Nah, sebenarnya kita bisa membahas secara luas mengenai ini, namanya ajaran satanologi dan demonologi, atau ajaran tentang setan dan ajaran tentang roh-roh jahat, dan angelologi, pelajaran tentang malaikat. Ya, kita nggak ada waktunya untuk belajar itu semua. Tapi ini penting kita ketahui, karena ini nanti di dalam perjalanan keselamatan kita menjadi pengganggu kita, menjadi pencoba kita. Maka kita harus tahu bahwa ada makhluk ini.
yang di samping kita yang nampak itu ada makhluk ini, gitu. Makhluk yang tidak nampak tapi nyata. Jelas ini ya? Iya. Demikianlah setelah Allah itu merencanakan sesuai dengan apa yang direncanakan itu, manusia diciptakan, termasuk dunia dan lain-lain. Jadi penciptaan itu terjadi karena kehendak Allah akibat kasihnya tadi. Manusia diciptakan dan penciptaannya dilakukan selama 6 hari menurut perhitungan Allah. Coba kita baca Kejadian pasal 1 ya. Kejadian pasal yang kedua sajalah. Kedua ayat 1 sampai 3. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 ya Romo. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Allah berhenti bukan berarti dia capek, enggak. Ada orang mengejek, ini apa kitab suci orang Kristen ini? Kok Allah berhenti, Allah istirahat? Bukan itu. Sebab Alkitab mengatakan dalam Mazmur pasal yang 123, kita baca. Mazmur 123 ayat berapa, Romo? Ya, sebentar, saya carikan ayatnya dulu. Mazmur 123. Mazmur 123. Bentar ya. Sebentar, kita lihat di dalam Mazmur 123. Dikatakan Allahmu tidak lelap, tidak lelah, tidak tidur. Saya lupa ayatnya. Ayat pasal 121. 121. Mazmur 121 ayat. Sebentar ya, Romo. Ayat 3 dan 4 ya, Romo. Ayat. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Berarti Allah tidak lelap, tidak tidur, tidak butuh istirahat gitu loh. Makanya kata dia berhenti itu bukan artinya Allah istirahat karena capek, bukan. Berhenti dalam pengertian semua yang sudah direncanakan mau diciptakan sudah diciptakan semua, selesai gitu loh. Tapi ketika Allah selesai menciptakan, bukan berarti di dunia ditinggalkan gitu aja. Tidak. Jadi pekerjaan penciptaan selesai, dilanjutkan dengan pekerjaan penyelenggaraan atau pemeliharaan atas alam ini. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 17. Yohanes 5 ayat 17. Ya. Ya, bentar, Romo. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ya. Karena Allah selalu bekerja melalui firman-Nya. Berarti kalau itu Bapakku bekerja sampai sekarang, berarti Allah tidak pernah istirahat. Kalau awalnya bekerja untuk menciptakan, menjadikan, dan itu selesai, maka dia bekerja melanjutkan apa? Memelihara alam ini. Sehingga rambut kita pun dihitung, burung pipit jatuh pun tidak ada dalam pengetahuan Allah, binatang-binatang memohon pertolongan dia, dan macam-macam. Sehingga alam ini mempunyai kehidupan karena Allah memeliharanya, dan alam ini diselenggarakan adanya oleh Allah, oleh kuasanya. Nah, ini makanya berbicara tentang penyelenggaraan ilahi atau pemeliharaan ilahi atas alam ini. Sebab kalau nggak gitu, saudara, kita tidak mungkin akan bisa berdoa kepada Allah. Apa? Karena Allah sudah tidak peduli. Mendengar ngapain? Itulah namanya ajaran deisme itu. Ajaran deisme itu mengatakan bahwa sesudah Allah menciptakan, ya sudah dia berhenti kayak tukang jam gitu. Membuat jamnya ada alat-alat sendiri, maka jamnya jalan sendiri. Tik-tok, 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 tanpa pembuat jamnya itu ikut campur tangan supaya jamnya jalan. Allah tidak begitu kerjanya dalam alam ini. Dia masih tetap memelihara,
dia tetap masih memperhatikan sehingga dia bisa mengintervensi dunia ini entah untuk kebaikan atau untuk menghukum dunia jahat. Sebab kalau enggak gitu enggak ada keadilan Allah menghukum dunia yang sehat, menjawab doa manusia, mengadakan mukjizat, ya karena Allah masih memelihara dan Allah masih menyelenggarakan dunia ini bekerja sampai sekarang, maka hal-hal itu bisa terjadi. Begitu ya? Iya, Romo. Inilah artinya penyelenggaraan dan pemeliharaan alam atas alam. Dan ini terjadi sumbernya dari keberadaan Allah yang tertunggal tadi. Kalau Allah tidak tertunggal dan di dalam dirinya tidak ada hubungan cinta kasih tadi, maka tidak ada dia berkehendak untuk menciptakan untuk apa. Gitu. Nah, dunia yang lain ini diciptakan, ya malaikat, ya semua tujuannya untuk manusia, untuk kepentingan manusia. Semua ditujukan manusia, sebab itu yang menjadi nanti pusat perhatian Allah di dalam keselamatan. Bahkan malaikat pun akhirnya untuk melayani manusia yang mau diselamatkan, yang akan diselamatkan. Coba kita baca dari Ibrani pasal 1 ayat 14. Ibrani 1 ayat 14. Sebentar, Romo, saya siapkan, Romo ya. Ya, silakan. Ibrani 1 ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Ya, orang yang akan memperoleh keselamatan itu dilayani para malaikat ini. Jadi malaikat, binatang, semua alam yang diciptakan pun disediakan Allah untuk kepentingan manusia. Karena manusia ini menjadi sasaran keselamatan yang Allah sediakan di dalam Kristus Yesus. Nah itulah. Jadi ini mengenai penciptaan, pemeliharaan, dan penyelenggaraan ilahi. Dan sedikit kita telah berbicara tentang alam yang tidak nampak. Nah akhirnya nanti kita akan berbicara manusia itu sendiri apa. Gitu kan. Dan kita akan berbicara tentang kejatuhan manusia, yang itu nanti mempersiapkan mengapa Kristus datang, mengapa ada keselamatan. Karena manusia yang diciptakan tujuannya untuk menjadi seperti Allah dalam kemuliaan, ternyata manusia memberontak terhadap Allah dan manusia jatuh dalam keadaan tidak selamat. Maka nanti kita selamat. Ya, saya kira itu ya. Kita sudah selesai, kita secara singkat menyelesaikan butir satu dari pengakuan iman universal gereja purba. Aku percaya pada satu Allah, Sang Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Itu sudah kita selesaikan. Nanti minggu depan kita berbicara tentang nasib manusia setelah diciptakan, yaitu bicara tentang kejatuhan, sehingga kita mempersiapkan pembicaraan tentang kedatangan juru selamat dan berbicara tentang sang juru selamat. Saya kira begitu Bu Skevi dan untuk saudara-saudara sekalian. Iya. Nanti kita akan berjumpa lagi hari Rabu berikut. Rabu depan. Iya. Terima kasih Romo. Manusia dan kejatuhannya. Oke, terima kasih. Iya. Tuhan berkati. Iya, terima kasih Romo. Terima kasih teman-teman. Kalau tadi teman-teman menyimak dan mengikuti, itu ada 35 ayat di Alkitab yang dibahas oleh Romo. Kalau Romo itu selalu banyak ayat yang diulas oleh Romo sehingga kita begitu bisa memahami kitab lebih dalam dan lebih dalam lagi. Ya, terima kasih Romo Daniel untuk pengajarannya pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat untuk kita semua dan memperdalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita. Teman-teman, sebelum kita lanjutkan, saya bawa dalam doa penutup ya teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh mendengarkan tentang mengapa Engkau menciptakan kami, dan sampai saat ini juga Engkau masih memelihara kami dalam penyelenggaraan kehidupan di dunia alam semesta ini ya Bapa. Ya Bapa dalam surga, pimpinlah kami semua Tuhan untuk bisa tetap menjadi anak-anak-Mu ya Bapa, seturut dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan Tuhan, untuk menjadi berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa, pimpinlah kami semua diberi kesehatan,
sampai minggu depan lagi kami boleh bertemu kembali. Romo diberi kesehatan, kami semua diberi kesehatan, dan juga semua media-media yang ada diberi berjalan dengan baik, sehingga nanti kami bisa bertemu kembali untuk membahas mengapa tentang manusia bisa jatuh di dalam dosa, ya Tuhan. Terima kasih Bapa atas kasih dan anugerah-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Ya teman-teman, pengajaran ini ditayangkan di 2 channel, yaitu channel Romo Daniel dan di channel Keluarga Kristen. Di channel Rohani Kristen. Ini ya teman, logonya channel Rohani Kristen dan channel Romo Daniel. Nah teman-teman silakan subscribe kedua channel ini, karena di dalamnya pasti banyak informasi, pengajaran, dan inspirasi yang bisa teman-teman temukan, baik di channel Romo Daniel dengan ada kurang lebih 300 pengajaran lebih, dan juga di channel Rohani Kristen, di sana ada kesaksian-kesaksian. Nah teman-teman, silakan bergabung di grup t.me garing belajar kekristenan di grup Telegram. Di grup ini kita bisa saling sharing dan bertukar informasi seputar iman Kristen, khususnya iman Kristen Rasulia. Untuk teman-teman bisa mendaftar di kelas khusus belajar kekristenan. Nah, di dalam grup t.me garing belajar kekristenan ini, teman-teman bisa hubungi admin @rohani_kristen untuk informasi lebih lanjut. Nah, apakah kelas khusus belajar kekristenan itu ya teman-teman? Saya akan share di kelas yang umum ini. Di sini ada 2 kelas, yaitu kelas umum. Kelas umum kita setiap hari Rabu, Romo akan memberikan pengajaran. Nah, di kelas khusus ini kita juga ditambah dengan belajar. Sebentar saya share screen. Sebentar ya teman-teman. Nah, ini teman-teman. Nah, ini belajar Google Classroom-nya akan seperti ini, teman-teman. Di sini kita udah sampai chapter 7, ada sampai chapter 7. Nah, di dalamnya itu ada semacam ini. Contohnya saya ambil dari chapter 7. Sebentar. Ini teman-teman di dalamnya, nanti setiap itu ada video-video Romo, juga ada quiz dari setiap chapter yang ada. Nah, kalau teman-teman mau tahu seperti apa chapter quiz-quiznya ini, kita bisa lihat. Sebentar saya share lagi. Nah, ini kuisnya seperti ini teman-teman. Nanti teman-teman harus isi nama dan ada passwordnya, dan nanti tidak bisa nyontek ya teman-teman, karena setiap kali teman buka pasti nanti akan beda-beda. Pertanyaannya akan berputar-putar, tidak sama satu teman dengan teman yang lain. Lalu kalau teman-teman juga bisa melihat hasilnya nanti ada di sini. Nah, nanti teman-teman akan ada nilai seperti ini. Nah, nilai-nilai ini teman-teman selama mengikuti kelas ini kurang lebih ada 12 kali pertemuan lebih nanti. 12 kali pertemuan nanti akan ada ijazah untuk bukti sebagai sertifikat bukti teman-teman sudah mengikuti kelas belajar ini, pengajaran Romo dengan intensif, dan itu dikeluarkan oleh Gereja Ortodoks Indonesia langsung. Nah, teman-teman boleh nanti kalau mau tahu ini, boleh menghubungi kami, adminnya di
bergabung dulu teman-teman di t.me/belajar kekristenan di grup Telegram ini ya teman-teman. Nah, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga pengajaran-pengajaran yang telah dilalui ini menjadi berkat buat teman-teman sekalian untuk memperdalam iman kita kepada Yesus Kristus. Ini ada video penutup tentang gereja Ortodoks yang ada di Indonesia. Teman-teman boleh simak, dan nanti kalau teman-teman mau beribadah, boleh silakan kunjungi gereja-gereja yang ada di sini. Thank you. God bless you, all of you, and I hope everything is okay with all of you. God bless you. Thank you. Bagi teman-teman yang berminat untuk memperdalam ibadah, bisa ke paroki JS Petrus di Melati, ada juga di Salatiga, ada di Surakarta, ada di Surabaya, di Mojokerto, di Jawa Tengah, di Manado, di Barombong, juga ada di Jawa Tengah, di Cikarang, Sulawesi Tengah, ada Sulawesi Utara, ada di Minahasa Selatan. Itulah gereja-gereja yang ada di gereja Ortodoks yang ada di Indonesia. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.